Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Saragi dengan NIM 5202151001 dari kelas P3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Critical Journal Report saya pada mata kuliah Matematika Terapan yang diampu oleh Bapak Dosen Amir Hud Dalimunte, STMkom. Nah, topik jurnal yang akan saya bawakan pada presentasi ini adalah kesulitan siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, berikut presentasi saya. Pada laporan ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab yang pertama pendahuluan, yang kedua ringkasan jurnal, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Baiklah, kita memasuki bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang, yaitu matematika merupakan ilmu universal yang memiliki peran penting dalam berbagai disiplin ilmu. Matematika juga merupakan ilmu yang wajib dipelajari di Indonesia, mulai dari tingkat SD, SMP, ataupun SMK. Terdapat banyak materi dalam pembelajaran matematika, diantaranya dalam melalui sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV ini termasuk dalam mata kuliah Matematika Terapan yang saya ambil. Alasan saya memilih jurnal yang berjudul Kesulitan Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Cerita Sistem Persamaan Linear Dua Variabel pada tugas ini karena judul analisis yang menarik serta adanya keterkaitan dengan tugas mata kuliah saya dalam jurnal ini. Nah, materi sistem persamaan linear dua variabel merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai karena materi ini sangat erat hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan banyaknya hal-hal yang kita temui menggunakan prinsip SPLDV. Misalnya, jika seorang berbelanja dan telah mengetahui harga keseluruhan bahan baku, maka ia akan mampu menghitung harga satuan bahan baku tersebut sebelum menyelesaikan suatu permasalahan. Terlebih dahulu permasalahan tersebut diubah menjadi model matematika yang membuat sistem persamaan linear. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka saya merasa tertarik untuk membuat tugas saya kali ini dengan topik pembahasan SPLDV dan membuat jurnal yang berkaitan di atas. Nah, selanjutnya yaitu bab kedua. Pada bab kedua ini ada ringkasan jurnal. Nah, yang pertama yaitu ada identitas jurnal. Judul jurnal yang akan saya kritiki pada makalah ini yaitu kesulitan siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita dalam sistem persamaan linear dua variabel. Dan penulis artikelnya yaitu ada Widi Pradini, Gatot Musetio, dan Swasono Raharjo. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Pendidikan, Teori Penelitian, dan Pengembangan. Volume jurnalnya adalah volume 4 nomor 1. Tahun terbit jurnal diterbitkan pada tahun 2020. Dan ISSN online-nya 2502471X dan dengan link jurnal yang tertera pada layar PowerPoint. Bagian B atau yang kedua yaitu ada ringkasan isi jurnal. Nah, di dalam ringkasan isi jurnal ini yang pertama ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan, soal cerita matematika merupakan soal dengan karakteristik tersendiri dan berbeda dengan soal matematika pada umumnya. Karakteristik dari soal cerita matematika yang paling jelas adalah informasi relevan dalam soal disajikan dalam bentuk teks atau kalimat-kalimat. Tidak hanya dalam bentuk notasi matematika, Bonnen, De Koning-Joles, dan Van der Scott 2016. Selain penyajian informasinya, masalah yang digambarkan dalam soal cerita matematika juga berhubungan dengan suatu konteks dunia nyata. Konteks dunia nyata yang digambarkan menghendaki siswa untuk membaca dan memahami soal cerita dengan cermat, sehingga siswa dapat menyelesaikan soal cerita dengan memahami materi matematika yang siswa miliki. Jadi, dalam menyelesaikan soal cerita, siswa perlu memahami teks yang disajikan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, memunculkan suatu rencana untuk menyelesaikannya, dan menampilkan kalkulasi untuk menentukan solusi yang tepat. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada kajian teori. Sistem persamaan linear dua variabel adalah salah satu materi matematika yang wajib dipelajari siswa dari SMP. Sistem persamaan yang diajarkan di SMP memuat dua persamaan linear dua variabel.
Bentuk umum sistem persamaan linear dengan dua variabel X dan Y adalah dengan syarat A1 dan B1 tidaklah keduanya 0, A2 dan B2 tidak keduanya 0, serta A1, B1, C2, A2, B2 dan C2 adalah anggota bilangan real dari Anton dan Rores 2005. Nah, berikut merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel pada gambar ini, yaitu A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Solusi dari sistem persamaan linear dua variabel adalah pasangan berurutan bilangan real X, Y yang memenuhi setiap persamaan dalam sistem. Untuk memperoleh solusi dari sistem persamaan linear dua variabel di SMP, siswa dapat menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi atau campuran antara substitusi atau eliminasi. Berdasarkan grafiknya ada 3 kemungkinan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita bisa melihat grafik tersebut pada gambar di layar PowerPoint. Nah, yang ketiga yaitu ada metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti akan mendeskripsikan kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Lokasi penelitian ada di SMP Negeri 1 Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Penelitian dilakukan kepada 24 siswa kelas 8G pada semester Gasal tahun ajaran 2018-2019. Proses pengumpulan data kesulitan melalui tes berupa soal cerita sistem persamaan linear dua variabel dan wawancara. Analisis data kesulitan siswa melalui beberapa tahap, diantaranya adalah yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Nah, pada tabel 1 kita bisa melihat instrumen penelitiannya, yaitu merupakan masalah dari soal cerita sistem persamaan linear dua variabel. Langkah pertama dalam mengumpulkan data kesulitan siswa adalah pemberian soal tes kepada seluruh siswa. Siswa mengerjakan tes selama 40 menit atau 1 jam pelajaran. Langkah kedua setelah mendapatkan data tertulis siswa, peneliti mengidentifikasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan indikator kesulitan pada tabel 2. Dari hasil identifikasi tersebut, peneliti memilih siswa berdasarkan banyaknya indikator kesulitan yang sudah terhitung. Peneliti juga mempertimbangkan rekomendasi guru berkaitan dengan siswa yang memiliki kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah, sehingga peneliti memperoleh 3 subjek penelitian. Langkah ketiga setelah peneliti menentukan subjek penelitian, peneliti melakukan wawancara untuk menggali informasi lebih dalam dari jawaban tertulis subjek. Nah, tabel 2 indikator kesulitan siswa bisa kita lihat pada layar PowerPoint. Nah, yang keempat ada hasil dan pembahasan. Kesulitan siswa dalam tahap merencanakan penyelesaian data diketahui dari kesalahan atau ketidaksesuaian jawaban siswa dalam menjawab pertanyaan C dan D. Pertanyaan C mendorong siswa memunculkan variabel yang mewakili umur Nia dan membentuk persamaan linear yang menunjukkan hubungan antara umur Ahsan dan umur Nia saat ini. Pertanyaan D mirip dengan pertanyaan C, hanya saja persamaan linear yang diinginkan adalah hubungan antara umur Ahsan dan umur Nia 5 tahun lalu. Berdasarkan hasil tes, terdapat 19 siswa yang tidak memunculkan variabel yang mewakili umur Nia. 20 siswa salah atau tidak menuliskan persamaan linear yang menunjukkan hubungan antara umur Ahsan dan umur Nia saat ini. Dan 24 siswa salah atau tidak menuliskan persamaan linear dua variabel yang menunjukkan hubungan antara umur Ahsan dan umur Nia 5 tahun lalu. Nah, pada gambar ini merupakan contoh soal dari persamaan linear dua variabel tersebut dan jawaban dari siswa. Nah, dalam menjawab pertanyaan C, subjek 1 sudah memunculkan variabel Y, tetapi tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa variabel Y yang dituliskan mewakili umur Nia. Subjek 1 malah dengankan variabel X dengan variabel Y. Subjek belum menyusun persamaan linear yang diminta dan menjawab bahwa hubungan antara umur Ahsan dan umur Nia adalah selisih 4. Subjek 1 tampak kebingungan dalam menjawab pertanyaan C karena subjek menuliskan beberapa jawaban yang saling tidak berhubungan. Sebenarnya, subjek 1 sudah membuat model verbal yang sesuai dengan memunculkan variabel lain, tetapi subjek tidak menggunakan variabel tersebut untuk mewakili umur Nia. Nah, pada gambar selanjutnya yaitu ada soal dari D
dan jawaban siswa. Secara umum, jawaban pertanyaan D subjek 1 hampir mirip dengan jawaban pertanyaan C. Untuk jawaban pertanyaan D, subjek 1 juga memunculkan variabel Y tanpa keterangan dan menyamadengankan variabel Y dengan variabel X. Subjek juga tidak menyusun persamaan linear dan menjawab bahwa umur Ahsan dan Nia adalah selisih 9 kali. Walaupun subjek 1 sudah memunculkan variabel baru Y, tetapi tidak mengganti umur Nia dengan variabel Y. Tidak dapat melanjutkan langkah penyusunan persamaan linearnya. Subjek menyebutkan kata selisih lagi saat menjawab pertanyaan D. Contoh, jawaban pertanyaan D subjek 1 dapat dilihat pada gambar di atas. Nah, gambar selanjutnya yaitu ada soal E dan jawaban dari siswa. Berdasarkan hasil penelitian, kesulitan yang paling banyak dialami siswa ada dalam tahap merencanakan penyelesaian masalah. Kesulitan siswa dalam tahap merencanakan penyelesaian masalah adalah kesulitan dalam mengubah informasi relevan ke dalam variabel dan menyusun persamaan linear dua variabel yang menunjukkan hubungan antar informasi relevan. Kesulitan dalam tahap merencanakan penyelesaian masalah menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam tahap melaksanakan rencana penyelesaian. Untuk menyelesaikan suatu soal cerita, siswa perlu mengidentifikasi informasi yang hilang, menentukan suatu rencana, dan menampilkan kalkulasi untuk menemukan informasi yang hilang. Powell 2012. Oleh karena siswa tidak dapat merencanakan penyelesaian dengan baik, seperti membuat representasi atau model matematika, siswa juga tidak mampu menampilkan langkah penyelesaian yang sesuai pula. Hal ini didukung oleh penelitian Jupri dan Dritchfors 2016 yang menyatakan bahwa siswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun model matematika akan mengalami kesulitan dalam menampilkan langkah penyelesaian. Akibatnya siswa hanya mengoperasikan secara acak bilangan-bilangan yang tersaji dalam soal. Nah, yang kelima yaitu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesulitan utama yang dialami siswa SMP Negeri 1 Karangrejo terjadi dalam tahap perencanaan penyelesaian masalah. Kesulitan yang dialami siswa dalam tahap merencanakan penyelesaian masalah adalah kesulitan dalam mengubah informasi relevan ke dalam variabel dan kesulitan dalam menyusun persamaan linear dua variabel yang menunjukkan hubungan antar informasi relevan. Penyebab kesulitan yang dialami siswa adalah siswa mengalami kesulitan dalam memahami masalah, keterampilan representasi siswa yang masih kurang, dan siswa mengalami kesalahan dalam mengidentifikasi informasi relevan. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami masalah dikarenakan susunan kata yang digunakan kalimat dalam soal cerita yang rumit atau masih asing bagi siswa. Kesulitan dalam tahap merencanakan penyelesaian masalah juga menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam tahap melaksanakan rencana penyelesaian. Nah, selanjutnya kita memasuki bab yang ketiga, yaitu pembahasan dari saya sendiri mengenai jurnal. Nah, yang pertama, A1 permasalahan atau ruang lingkup materi. Nah, pembahasan saya pada yang pertama ini, yaitu masalah yang diangkat dalam penelitian di jurnal kesulitan siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita, sistem persamaan linear dua variabel, karya dari Widi Pradini, Gatot Musetio, dan Swasana Raharjo, adalah para siswa SMP yang kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita dalam sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, di sini para penulis jurnal berusaha untuk menangininya dan melakukan survei atau analisis langsung ke sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Karangrejo. Dapat kita lihat dan kita baca, pada penelitian ini, para peneliti melakukan survei analisis langsung ke tempat lapangan. Nah, dan dapat kita baca pada penelitian ini, para penulis jurnal menguji beberapa siswa yang ada di suatu kelas dengan suatu masalah berbentuk soal cerita SPLDV yang sudah dibentuk menjadi instrumen penelitian. Dapat dilihat di dalam pada jurnal ini, para penulis banyak mengambil bahan literatur dari buku, tokoh-tokoh, ataupun jurnal lain yang sumbernya dapat kita lihat pada setiap akhir paragraf. Pada kajian teori jurnal ini, penulis menulis bahwa bentuk umum sistem persamaan linear dengan dua variabel X dan Y adalah dengan syarat A1 dan B1 tidak keduanya 0, A2 dan B2 tidak keduanya 0, serta A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 adalah anggota bilangan real Anton dan Rores 2005. Berikut bentuk umumnya. Nah, pada bentuk umumnya yaitu pada gambar di PowerPoint, A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2.
Selain bentuk umum tersebut, penulis juga mencantumkan bentuk grafik umum SPLDV yang dapat kita lihat pada kajian teori di atas tadi. Nah, tujuan dari penulis mencantumkan kajian tersebut yaitu agar siswa dapat memahami atau membuat model matematika dari masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita sebelum siswa menerapkan metode penyelesaian. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu B1, tujuan dan penulisan jurnal. Analisis saya pada bagian ini yaitu dapat kita ketahui tujuan penelitian pada jurnal ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kesulitan siswa SMP dalam mengerjakan soal sistem linear dua variabel atau SPLDV. Dan jika kita lihat pada output dan hasil akhir dan pembahasan pada jurnal ini, para penulis sudah melakukan pengujian SPLDV ini kepada para siswa dan siswi SMP dengan memberikan contoh permasalahan yang berbentuk soal SPLDV. Selain memberikan soal cerita untuk menganalisis tujuan dari jurnal ini, para penulis juga melakukan wawancara kepada para siswa-siswi yang ada di SMP tempat mereka melakukan analisis. Berikut contoh salah satu siswa yang diuji dengan soal contoh permasalahan SPLDV dari peneliti. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat gambar soal yang tadi dan jawaban dari siswa tersebut. Nah, pada penyelesaian soal C di atas terjadi kesalahan. Pada penelitian ini penulis membahas dan mendeskripsikan kesalahan pada pengerjaan soal di atas dengan baik. Namun, pada kasus ini penulis tidak memberikan contoh yang benar untuk kesalahan soal tersebut. Ia hanya mendeskripsikan dan menganalisis kesalahan, namun tidak memberikan jawaban yang benar. Jika kita mengerjakan soal tersebut, maka akan didapatkan jawaban sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah jawaban saya atau proses pengerjaan saya dari soal yang dikerjakan siswa tadi. Nah, pada soal itu, saat ini umur Ahsan sama dengan 4 kali umur Nia. 5 tahun lalu umur Ahsan sama dengan 9 kali umur Nia. Nah, pada bagian pertama yaitu kita akan menyelesaikan umur Ahsan sama dengan 4 kali umur Nia. Nah, jika saat ini umur Ahsan dinyatakan dengan X, maka bagaimana hubungan antara umur Nia dan umur Ahsan saat ini? Nah, maka jika diubah ke persamaan dua variabel, bentuknya akan seperti berikut. Umur Ahsan kita ibaratkan dengan X, dan umur Nia kita ibaratkan dengan Y. Nah, karena Ahsan tadi itu diibaratkan dengan X, dan Nia dengan Y, maka dapat kita peroleh X sama dengan 4Y, karena umur Ahsan sama dengan 4 kali umur Nia. Nah, soal yang kedua yaitu, jika saat ini umur Ahsan dinyatakan dengan X, maka bagaimana hubungan antara umur Ahsan dan umur Nia 5 tahun lalu? Nah, umur Ahsan di sini kita lambangkan dengan X dan umur Nia kita lambangkan dengan Y. Nah, karena di sini umur Ahsan dinyatakan dengan X dan hubungan antara umur Ahsan dan umur Nia 5 tahun lalu, maka di sini kita akan mundur, yaitu berarti dia negatif. Maka kita buat di sini min 5X sama dengan 9Y. Nah, dan di sini dapat kita tuliskan min 5X sama dengan 9Y. Karena umur Ahsan tadi kan 5 tahun lalu, jadi dia negatif min 5X sama dengan 9Y. Kenapa 9? Karena di sini umur Ahsan itu sama dengan 9 kali umur Nia, maka dia menjadi 9Y. Nah, yang ketiga yaitu ada C1, hasil dan pembahasan. Nah, analisis saya pada bagian ini yaitu, pada penelitian atau analisis di jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Karena peneliti akan mendeskripsikan kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data kesulitan melalui tes berupa soal cerita, sistem persamaan linear dua variabel, dan wawancara. Jika dilihat dari metode penelitian yang telah dicantumkan penulis di jurnal, siswa dianalisis melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada reduksi data. Berarti para penulis sudah melakukan pemilihan atau memilah data yang ada di lapangan melalui pertanyaan-pertanyaan ataupun proses wawancara penulis dengan para siswa-siswi di sekolah. Dan selanjutnya, salah satu data yang dapat kita lihat adalah hasil kerja siswa yang ada di atas dan soal SPLDV yang telah disajikan oleh para penulis. Nah, selanjutnya melakukan penyajian data. Dapat dilihat setelah melakukan pemilihan data, penulis menyajikan data pada jurnal. Data yang disajikan berupa hasil jawaban dari soal atau pertanyaan SPLDV, dan ada juga beberapa hasil wawancara langsung antara penulis dan siswa di kelas. Setelah data disajikan, proses akhir yang dilakukan oleh penulis adalah pengambilan kesimpulan.
Nah, berikut ini kesimpulan akhir yang didapatkan oleh penulis dari hasil akhir penelitian dengan metode yang sudah dijelaskan di atas. Hasil penelitiannya yaitu, hasil penelitian belum sepenuhnya menunjukkan kesulitan siswa dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, sehingga perlu diadakan penelitian yang dapat mengidentifikasi lebih dalam mengenai kesulitan siswa tersebut. Walaupun siswa sudah mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel, siswa masih belum bisa mengubah informasi relevan dalam bentuk kalimat biasa ke dalam representasi matematika. Untuk pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel selanjutnya, guru hendaknya menekankan pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memformulasikan persamaan dari informasi relevan dalam soal cerita matematika. Nah, itulah hasil pembahasan dari saya di Critical Journal Review ini. Dapat kita lihat dan ketahui, dari jurnal yang saya review, jurnal memiliki isi penelitian yang sangat baik dan mencantumkan hasil penelitian dengan bahan literatur yang lengkap. Jurnal ini memiliki kelebihan yang sangat banyak, namun kekurangannya hanya pada soal SPLDV yang tidak memiliki proses penyelesaian dalam setiap pertanyaannya. Nah, selanjutnya yaitu ada bab keempat, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran saya dalam bab ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian di jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa siswa atau siswi SMP kelas 8 yaitu kurang memahami soal SPLDV dalam bentuk cerita. Siswa juga kurang dalam pemahaman soal cerita, sehingga siswa susah mengubah soal bentuk cerita ke SPLDV. Siswa-siswi juga banyak yang tidak melakukan tahapan sistematisnya dan langsung menjawab soal langsung ke penyelesaiannya. Adapun kesulitan siswa menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah siswa sulit memahami informasi yang disajikan sehingga tidak dapat membuat penyelesaian. Siswa tidak dapat menentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode-metode dalam menyelesaikan SPLDV dan siswa sulit memahami konsep SPLDV. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian kepada presentasi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.